Satu persatu para pejabat tinggi di Universitas Lampung mendatangi ruang pemeriksaan di Markas Polda Lampung untuk diperiksa terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun ini. Pada pemeriksaan yang digelar pada hari Minggu 18 September lalu ini, sedikitnya 5 dekan Unila diperiksa KPK. Mereka adalah Dekan Fakultas Kedokteran Dia Wulan Sumekar, Dekan Fakultas Hukum M. Fakih, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi Nairobi, serta Dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banua. Para penyidik mencecar para dekan ini seputar mahasiswa titipan pada penerimaan mahasiswa baru di Unila. Ini beberapa pertanyaan tadi, Pak? Sebagai saksi aja. Ada berapa pertanyaan tadi, Pak? Waduh. Banyak dari jam berapa ya? Dari jam 10 tadi. Seputar apa aja, Pak? Seputar apa aja, Pak, itu, Pak? Apa aja, Pak, yang ditanya tadi, Pak? Seputar apa aja, Pak? Ya tentang ini, apa penerimaan mahasiswa baru. Apa yang saya tahu tidak penyebabnya Pak Awam OTT. Ya saya nggak tahu kan. Karena penerimaan mahasiswa baru untuk kedokteran kan memang nggak ikutan. Kita bukan panitia. Ya, kemudian yang berikutnya di Fakultas Pertanian ada nggak cincai-cincai? Alhamdulillah tidak ada. Saat ditemui tim The Jurnalis, Ahmad Handoko, kuasa hukum Rektor Unila Nonaktif Karomani mengungkap, jika Pak Rektor menerima sejumlah uang dari 33 orang mahasiswa baru kedokteran dengan dalih sebagai uang terima kasih. Dalam berita acara pemeriksaan selaku tersangka, beliau sudah menyatakan di situ ada kurang lebih 33 mahasiswa yang dititipkan kepada beliau oleh wakil mahasiswa, baik itu saudara, keluarga, kerabat. Kalau tadi ditanyakan apakah ada tarifnya, tentu kalau jalur mandiri ada tarif resmi ya. Tetapi yang dipersoalkan di sini kan bukan yang resmi. Dan apakah ada mematok tarif tertentu untuk dalam tanda kutip yang tidak resmi, itu tidak ada. Dan memang dari awal tidak ada deal-deal tertentu bahwa misalkan ada mahasiswa mau daftar nih, jalur mandiri harus siapkan sekian, itu tidak ada. Jadi itu memang sudah diakui oleh beliau Pak Akom bahwa pemberian itu dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari pihak-pihak perwakilan mahasiswa atau orang tua atau siapa yang mewakili, yang tujuannya sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi Pak Rektor, tetapi Pak Rektor kan sedang ada program untuk membangun gedung Lampung Nahdlatul Center namanya, itu gedung untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sosial, sehingga orang yang tadinya itu telah dinyatakan lulus dan akan memberikan imbalan itu diarahkan ke pembangunan gedung itu sebenarnya. Pada Maret lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejatinya telah memperingatkan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam surat edaran tersebut, KPK meminta PTN untuk lebih transparan akuntabilitas dalam seleksi penerimaan jalur mandiri. Namun sayang, imbauan itu sepertinya tidak dihiraukan. Pasalnya, 5 bulan pasca surat edaran tersebut dikeluarkan, salah satu rektor justru terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi kita hari ini ketemu dengan aliansi BEM Unila karena memang BEM Universitas Lampung ini sudah dibekukan 2 tahun lalu semenjak pandemi COVID-19. Jadi mereka tidak bisa bersuara, menyuarakan pendapat mereka untuk mungkin permasalahan yang terjadi di kampus mereka. Nanti kita coba kejar langsung aliansinya. Saat ditemui di jurnalis, Muhammad Ihsan Habibi, salah seorang mahasiswa Unila yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unila, menilai praktik suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang melibatkan rektor Unila dan sejumlah jajarannya sangat menciderai wajah pendidikan tinggi. Vakumnya Badan Eksekutif Mahasiswa di Unila sejak 2 tahun terakhir membuat fungsi pengawasan di internal kampus pun semakin tidak terpantau. Yang pasti ini mencederai juga dari konsep pendidikan yang ada di Indonesia ya, terutama ini perguruan tinggi negeri. Nah ini Pak Karomani juga
secara tidak langsung telah mencoreng, bukan hanya mencoreng nama Universitas Lampung secara langsung, tetapi mencoreng dunia pendidikan yang ada di Indonesia, di mana malah pendidikan itu dikomersialisasikan gitu, dengan adanya hal tersebut gitu, dengan ada tindak penyuapan tersebut gitu. Ternyata dengan tidak adanya badan eksekutif mahasiswa di tingkat universitas yang seharusnya bisa mengontrol universitas, ini dengan tidak adanya berarti universitas leluasa. Cukup banyak fakultas yang saya masuki itu untuk di fakultas saya yang dimana minimalnya dipintain itu adalah 10 juta per minimal untuk bisa masuk yang harus dimasukkan. Beberapa dari teman saya itu ada yang sampai menaruh 50 juta, ada yang 60 juta, dan memang terbukti mereka masuk dengan menaruh uang sebesar itu. Dan dari segi, saya nggak mau menilai secara judgmental atau bagaimana teman, kalau dilihat dari segi akademik sih ada juga sih sepertinya yang lebih pinter gitu kan, karena rata-rata memang yang menaruh uang untuk awal lebih tinggi itu kalau dilihat dari keluarganya pasti ya keluarga yang berada gitu kan ya, tapi mungkin mereka nggak bisa masuk melalui SBMPTN, jadinya melalui mandiri dan berani untuk pasang yang harga lebih tinggi. Jadi image-nya di Unila itu adalah untuk mandiri memang cuma buat orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya kemampuan untuk di akademik tapi mampu dalam hal keuangan. Nah jadi seperti itu image-nya, kalau anak mandiri pasti duitnya banyak, anak orang kaya. Ditemui di kampus Universitas Lampung, Muhammad Sofwan Effendi, pelaksana tugas Rektor Unila, menjawab diplomatis persoalan suap yang membelit kampus ini. Ya Pak, tadi kan di situ ada kuota-kuota ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak kuota-kuota yang memang diberlakukan saat ini seperti apa? Berkaca dari tahun yang lalu ya di Unila. Di Unila itu kalau jalur prestasi dulu namanya SNPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Itu dari target minimal 20% itu Unila mengisi 27% dari jalur seleksi nasional. Kemudian SBMPTN yang sekarang menjadi jalur tes itu, seleksi bersama masuk perguruan tinggi itu kan targetnya adalah minimal 40%. Nah, Unila itu kemarin tahun yang lalu tuh dapat 52%. Artinya kalau 27% ditambah 52% berarti kan sisanya jalur mandiri. Jalur mandiri itu dibatasi maksimal 30%. Nah, Unila kemarin jalur mandirinya 21%. Nah, tetapi untuk tahun depan nih, ke depan ini tahun 2023 kami menargetkan yang paling tidak nih, kami tadi udah diskusi sama tim BNB itu, jalur prestasi itu akan kita naikkan menjadi 30%. Ya, kurang lebih 30% lah. Kalau tidak terisi ya berarti pindah gitu loh. Nah, kemudian jalur tes itu dari target minimal 40%, kami akan coba plot itu sekitar 55%. Jadi artinya jalur mandirinya paling tersisa hanya 15%, itu maksimal itu. Berarti dikurangi dari walaupun ditargetkan 30%, tapi kita hanya kita ambil 15%. Pak, saya mau menyampaikan pertanyaan dari masyarakat dan juga dari awak media Pak. Sebenarnya kalau jalur mandiri itu kan ada uang pembangunan atau uang muka. Sebenarnya itu digunakan bukan untuk uang muka apa? sebetulnya. Itu namanya uang pengembangan institusi. Uang pengembangan digunakan untuk apa sebenarnya Pak? Ya untuk pengembangan institusi. Jadi kan gini ya, Unila itu saat ini kan BLU. BLU itu memang masih ada penyertaan dana, alokasi dana APBN dari pemerintah. Tapi dana lain dari BLU itu adalah PNBP. Itulah dana PNBP, dana PNB. Dan itu sifatnya sukarela sebetulnya. Jadi semua masukan, semua uang masuk dari dana mahasiswa, SPP maupun dana pengembangan institusi itu harus masuk ke rekening universitas. Satu. Yang kedua, nanti sudah direncanakan itu misalnya bangun tambahan kampus. Nah, karena saya tuh kebetulan di sana ngurusi Sarpras nasional. Artinya ngurusi Sarpras perguruan tinggi seluruh Indonesia itu kebetulan di tempat saya di Direktorat Sumber Daya. Jadi saya tahu persis kapasitas fiskal pendanaan untuk Sarpras itu memang tidak bisa mencukupi sampai saat ini ya. Nah, kalau kita ikuti kebutuhan kampus seluruh Indonesia itu minimal harus ada 10 sampai 15 triliun per tahun. Sedangkan alokasi dana paling 2 triliun, 3 triliun. Jadi memang
keterlibatan masyarakat untuk membangun kampus ya, itu memang masih dibutuhkan. Masyarakat itu dalam arti bisa masyarakat atau dunia usaha atau pemerintah daerah itu masih tetap dibutuhkan. Karena memang secara fiskal kita juga masih kurang gitu. Hanya itu tadi, ketika kita dapat dana itu bagaimana memaintainnya supaya accountable itu. Berarti kalau dana-dana itu terkumpul keseluruhannya ke pusat atau Tidak, masing-masing universitas? masing-masing universitas. Kalau institusi ya masing-masing universitas. Pihak perguruan tinggi memang diberikan kewenangan untuk menentukan dan mengelola besaran iuran pengembangan yang diterima calon mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Lantas, mengapa praktik suap jalur mandiri begitu subur? Benarkah pengawasan selama ini lemah? Dan bagaimana pula proses penerimaan di kampus PTN lain? Saya paling getol, paling teriak, hapuskan jalur mandiri. Kenapa tiba-tiba jalur mandiri sekolah swasta menjadi seperti diprivatisasi atau dikomersilkan?